Dari droplet penyebarannya, kemudian dari kontak langsung juga bisa seperti gitu itu. ya. Dari udara? Iya, sebenarnya kalau makanya disarankan untuk menggunakan masker karena kan takut kalau nanti bersin atau batuk seperti itu, apalagi pada orang-orang yang tidak menerapkan etika batuk dan bersin yang benar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Genpicast bersama saya Adeliana, di mana kita bisa ngobrol seru seputar Kabupaten Lingga. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini masih bulan Syawal, Rona-Rona Idul Fitri itu masih ada. Jadi kami dari Genpi Kabupaten Lingga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan untuk teman-teman nih yang sekarang sedang melaksanakan puasa Syawal, kami doakan semoga puasanya lancar, terus jaga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari dengan maksimal. Nah, hari ini kita ngomong-ngomong tentang kesehatan nih, kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini kalau udah dilihat nih dari dress code-nya kita udah tahu nih, ini pastinya ibu dokter nih. Nah, ini adalah Bu Dokter Dumasara, betul Ibu? Benar. Betul. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, untuk informasinya teman-teman, Dokter Duma ya, saya Iya, manggilnya Dokter boleh, Duma. Dokter Duma. Dokter Duma ini sekarang bertugas di Puskesmas Cening, Dai Lingga. Dok, hari ini tuh kita tuh mau ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Tapi mungkin lebih spesifik kepada COVID. Iya. Kemudian juga gimana sih, ada nggak sih tips atau trik perjalanan yang bisa kita lakukan tapi kita tetap dalam keadaan aman gitu dong. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di dalam nih, kita mau tahu nih, ini Dokter Dumasara ini aslinya dari mana ya? Aslinya dari Aceh. Terus abis lulus kuliah semua udah selesai koas, ada program dari Kementerian Kesehatan itu namanya internship seperti pematangan dokter yang baru lulus seperti itu. Terus boleh milih di websitenya dari Kemenkes mau ditempatin di mana aja. Jadi kebetulan baca-baca review di daerah Daik ini bagus gitu. Jadi udah kayaknya milih ke sini aja, juga kan masih sama-sama Sumatera, Aceh gitu. Iya betul, sama Sumatera. Itu jauh ya dari Aceh ya Dok ya. Dok, di sini udah berapa lama? Dari bulan Februari, jadi sekitar kurang lebih hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Kalau hampir 4 bulan berarti nih dokter nih mungkin udah keliling-keliling nih Kabupaten Lingga. Iya, lumayan. Udah kemana aja nih? Udah ke Resun, air terjun Resun, terus ke air terjun Lubu Muncung, terus ke Tanjung Buton, pelabuhan, terus Pantai Dungun. Ada satu lagi pantai yang agak jauh, cuma lupa namanya. Mempana ya. Mempana. Ya, kalau seandainya kalau Lingga kan sebenarnya kan cukup luas ya. Iya, ada Singkep, ada Daik ya. Kalau ke Singkep udah. Kalau ke Dabo ya, Iya, Dabo Singkep. udah. Oh, udah juga Udah gitu. tapi nggak lama, cuma staycation kayak sekitaran 2 hari. 2 hari. Tapi nanti mungkin ada lain kesempatan bisa ke sana lagi karena di sana juga banyak loh objek-objek wisatanya gitu. Tapi karena lagi Covid dikurangin aja dulu ya. Betul. Kita juga harus menjaga diri ya Dok ya, menjaga diri. Banget, nggak usah pergi-pergi dulu. Karena kemarin dulu juga ke Dabo ada keperluan ke dinas kesehatannya, jadi emang harus ke sana. Oke Dok, gini Dok, kita ini kan sekarang bulan puasa kedua, Lebaran Idul Fitri kedua. Kita istilahnya melaksanakan puasa, merayakan Idul Fitri ini dalam masa pandemi, sehingga banyak sekali keterbatasan gitu, nggak seperti tahun sebelumnya gitu. Dan kemudian juga kalau di Kabupaten Lingga kita memang belum menerapkan lockdown. Itu pastinya pemerintah setempat dengan pertimbangan tertentu kenapa lockdown belum diterapkan. Kalau dulu sih pernah Dok 2020 di awal 2020. Sekali Covid ya. Iya betul, itu pernah kita lockdown. Otomatis nih Dok, transportasi baik darat, laut, udara istilahnya masih tetap beroperasi. Iya, benar. Terutama kalau saya bilang tuh transportasi laut yang dia mengangkut massa dalam jumlah yang cukup banyak gitu kan. Misalnya dari Tanjung Pinang atau dari Batam atau dari mana-mana aja lah. Dan sampai saat ini Dok, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Lingga cukup tinggi. Terbukti nih Dok, sampai sekarang nih Dok masih ramai yang ke Kabupaten Lingga. Ini tentunya motifnya berbeda-beda gitu. Ada yang memang ada tugas mungkin, kemudian mungkin ada kunjungan tertentu atau memang mau tukar suasana gitu kan. Nah Dok, jadi ini saya mau nanya nih Dok, sebenarnya Dok,
masih memungkinkan nggak dalam masa saat ini kita untuk melakukan perjalanan antar pulau atau antar kabupaten atau antar provinsi gitu? Masih mungkin nggak ada caranya supaya kita bisa bepergian? Karena tadi saya bilang mungkin ada yang urgent sehingga mereka harus pergi gitu kan. Ada nggak sih caranya supaya kita tetap aman gitu dok selama perjalanan? Bener ya yang kayak kata Mbak tadi bahwa masih banyak sekali yang keluar masuk Kabupaten Lingga. Jadi kan kita dari Puskesmas itu ada semacam tugas ke pelabuhan ya, yang untuk memantau penumpang yang keluar masuk dari pelabuhan, apa itu di pelabuhan CP6 sama Tanjung Buton. Nah itu emang makin hari itu malah makin meningkat yang keluar masuk pelabuhannya seperti itu. Walaupun dulu sempat diberlakukan kebijakan untuk harus swab antigen seperti itu, tapi tetap juga banyak. Dan juga kalau ditanya alasannya sih memang dari beberapa penumpang tuh bervariasi ya. Ada yang mungkin nanti menjenguk keluarga yang sakit, seperti kemarin habis lebaran banyak yang juga mudik dari Pulau Jawa bahkan seperti itu. Terus juga ada yang untuk keperluan kerja, itu kalau antar pulau misalnya, seperti itu. Jadi memang kita berada dalam kondisi yang sulit sebenarnya. Kita berada dulu awal-awal COVID sekitaran tahun akhir 2019 ya, COVID pertama kali menyerang seperti itu. Itu kan maksudnya kita diserang oleh strain virus yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Kalau dulu-dulu itu seperti H5N1 flu burung, seperti itu, SARS, seperti itu kan. Cuma COVID ini memang benar-benar beda, dia menyerang bahkan sampai ke Lingga sekalipun yang pulaunya agak dalam gitu ya? Iya, maksudnya ada gitu kan. Betul. Nah jadi awal-awal tuh emang orang-orang mungkin termasuk kita juga shock gitu, maksudnya kan kita belum pernah nih kayak gini pandemi seperti ini kayak gitu, ekonomi sempat agak down seperti itu ya. Betul. Cuman makin hari seiring dengan berjalannya waktu bahwa kita kan nggak bisa seperti itu, maksudnya pandemi, tapi kita juga tetap harus melaksanakan ekonomi seperti itu kan. Nah jadi makanya muncul suatu era baru yang dinamakan dengan new normal, era kebiasaan baru, bahwa pandemi tetap ada, tapi kita tetap harus beraktivitas bagaimana biasanya dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Berdamai lah gitu ya. Iya, keadaan seperti itu ya, bahasa agak kasarnya. Nah, kemudian ada yang tetap menjalankan ekonomi, tetap beraktivitas seperti biasa, melakukan perjalanan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk melakukan perjalanan sendiri, itu terbit peraturan misalnya seperti kemarin tanggal 17 Mei 2021 terakhir kalau saya tidak salah, yang pasca heboh-heboh mudik lebaran itu. Nah itu keluar peraturan dari Gubernur Kepulauan Riau, surat keputusan terbaru yang mana bahwa boleh melakukan perjalanan seperti itu, namun ada beberapa ketentuan. Nah misalnya yang di daerah provinsi kita sendiri, nah itu melakukan pemeriksaan swab RT-PCR dengan hasil negatif dalam kurun waktu 3 kali 24 jam seperti itu. Kemudian atau dengan hasil negatif melakukan pemeriksaan swab antigen dengan masa berlakunya 2 kali 24 jam, atau melakukan dengan hasil negatif dari pemeriksaan Ginos C19 itu dan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam masa berlakunya seperti itu. Itu untuk moda transportasi angkutan laut maupun udara seperti itu. Karena kan kita sering menggunakan itu ya. Iya betul di sini terutamanya ya. Seperti itu. Kemudian juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, kemudian memakai masker, ya mencuci tangan, kalau bepergian bisa menggunakan hand sanitizer biar lebih praktis, walaupun lebih efektifnya dengan menggunakan sabun dan air mengalir seperti itu. Dok, sebenarnya gini, saya sebagai masyarakat umum ya dok ya, kadang-kadang sendiri belum paham nih perbedaan tes-tes yang ada untuk COVID ini. Misalkan ada misal rapid test, kemudian ada swab, kemudian ada antigen, kemudian ada genos ya. Iya, yang terbaru ya. Itu sebenarnya gimana sih gitu? Jadi seperti ini, itu dibedakan berdasarkan tingkat efektivitasnya sih seperti itu. Kalau yang memang benar-benar efektif itu ya swab RT-PCR itu dia dilakukan pengambilan sampel di hidung sama di tenggorokan. Jadi 2 kali dilakukan pengambilan sampel seperti itu. Tingkat efektivitasnya itu sekitaran 80-90%. 80-90%. Nah, ini pertanyaan saya. Kan udah ada peraturan dari pemerintah nih bahwa kalau seandainya kemarin ya dok, kalau mau
berkunjung ke Kabupaten Lingga harus tes antigen ya dok? Iya, Antigen benar. gitu. Saya sempat mikir nih, nggak tahu nih kan efektivitasnya seperti apa, Iya. kemudian berapa persen nih sebenarnya istilahnya tes tersebut betul-betul akurat gitu ya dok ya. Jadi saya berpikir nih, waktu naik transportasi laut nih, ini kan udah di antigen semua nih gitu kan. Terus naik ke kendaraan. Tiba-tiba naik ke kendaraan, tiba-tiba boom gitu kan istilahnya di Ah. Kabupaten Lingga tiba-tiba gitu. Saya tidak menuduh misalnya penumpang bawa virus, benar, saya nggak menuduh seperti itu. Cuma kecolongannya di mana, celahnya di mana? Apakah karena tadi itu istilahnya akurasinya kurang sehingga sebenarnya mungkin penumpang ini positif nih, tapi ternyata jadinya negatif gitu. Apalagi kalau dia nggak ada gejala gitu kan dok gitu. Iya benar. Namanya juga alat ya. Maksudnya kan alat ciptaan manusia pasti ada ketidakvalitannya. Tapi kalau untuk RT-PCR itu tingkat efektivitasnya lebih tinggi daripada tingkat ketidakvalitannya, setahu saya seperti itu. Terus kalau untuk yang swab antigen, nah itu juga efektivitasnya lebih rendah lagi daripada RT-PCR. Makanya ada beberapa pasien, kita kan juga ada pemantauan pasien COVID dari puskesmas. Jadi ada beberapa pasien yang swab antigennya itu negatif, tetapi sudah di RT-PCR positif hasilnya seperti itu. Itulah mungkin ya dok ya, kenapa istilahnya kita merasa kalau kami ini dari masyarakat umum merasa sebenarnya udah antigen tapi kok masih ada kena gitu ya dok. Dok, selama perjalanan ya dok, anggaplah seandainya penumpang sudah melakukan tes kesehatan, entah itu swab atau dan sebagainya, kemudian dia naik transportasi umum nih, naik transportasi umum misalnya kapal, misalnya gitu, bisa nggak sih dalam waktu 3-4 jam perjalanan dari Tanjung Pinang misalnya ke Lingga ini bisa terinfeksi gitu aja. Nah jadi kita bisa terinfeksi itu kalau kita melakukan kontak erat dengan orang yang suspek COVID-19 atau positif COVID-19 seperti itu. Kontak erat itu ya, jadi dikatakan kontak erat itu kalau kita melakukan percakapan, misalnya kontak langsung dalam waktu 15 menit atau lebih seperti itu tanpa menggunakan masker. Kemudian juga kita itu bersalaman, berjabat tangan, nah seperti itu, kontak fisik langsung. Nah itu juga dikatakan kontak erat. Mungkin maksudnya ketika kita bersalaman gitu itu COVID-nya istilahnya gitu, itu dari droplet gitu ya? Apa sih namanya tuh? Iya, dia dari bisa, cairan gitu ya? Iya, dia bisa dari droplet penyebarannya, kemudian dari kontak langsung juga bisa seperti itu. Ya. Dari udara? Iya, misalnya kalau makanya disarankan untuk menggunakan masker. Karena kan takut kalau nanti bersin atau batuk seperti itu, apalagi pada orang-orang yang tidak menerapkan etika batuk dan bersin yang benar seperti itu. Dok, saya ini sering melihat ya dok, beberapa orang menggunakan sarung tangan, bukan sarung tangan yang seperti dokter ini, sarung tangan kain. Itu sebenarnya efektif nggak sih untuk melindungi juga gitu? Apakah cukup membantu atau justru beresiko nih, justru nambah nama-nama yang penyakit lain Sebenarnya gitu? bukan hanya sarung tangan kain, tetapi masker kain juga untuk tingkat proteksinya itu jauh lebih rendah ketimbang yang berbahan medis seperti itu, seperti masker medis seperti itu. Makanya kalau tidak salah saya masker kain itu sekitaran 30-40% malah efektivitasnya itu tingkat daya lindungnya. Namun masker maksudnya sarung tangan kain juga kurang lebih mungkin seperti itu ya, maksudnya karena kan berbahan kain bukan berbahan medis. Bahkan yang seperti masker medis saja itu malah disaran memang harus sekali pakai langsung buang seperti itu. Kalau masker kain itu sekali pakai cuci sebelum untuk digunakan selanjutnya seperti itu. Walaupun masker kainnya itu 3 lapis, kan biasanya 3 lapis ya gitu, ya, tetap aja ya gitu ya. Nah dok, kemudian nih dok, ada yang kita harus beraktivitas seperti biasa nih dok kan. Ada juga yang istilahnya teman-teman yang mungkin kayak teman saya nih mau dari Tanjung Pinang mau ke sini nih. Sebenarnya dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu sebelum perjalanan ke sini, bisa nggak sih dia melakukan persiapan misalnya makan suplemen atau mungkin vaksin deh, divaksin aja deh saya gitu. Apakah vaksin juga istilahnya setelah divaksin juga istilahnya kita nggak bakal kena nih dok? Gitu. Gimana tuh dok? Salah ya, itu sebenarnya pemahaman yang salah. Sebenarnya vaksinasi itu bukan
memberikan output bahwa kita tidak bakal terkena COVID-19 itu sebagai proteksi diri. Sama seperti kita vaksin campak misalnya waktu kecil dulu. Bukan berarti kita tidak akan sama sekali terkena campak. Malah ada beberapa kasus sudah divaksin tapi tetap terkena. Nah, itu bagusnya ada vaksin. Kenapa? Karena setelah divaksin terkena, gejala yang dihasilkan, ditimbulkan itu lebih rendah, maksudnya lebih ringan gitu ya, ketimbang yang tidak divaksin seperti itu. Dok, sampai sekarang nih, terus terang, gak usah orang lain deh, saya sendiri takut nih sebenarnya divaksin. Takut divaksin maksudnya gini, tentang efek sampingnya. Tentang efek samping itu, sebenarnya berapa banyak sih orang yang istilahnya memiliki efek samping tertentu selama dokter menjalankan tugasnya. Mungkin ada tuh yang, dok saya setelah vaksin kayak gini nih, gitu. Kebetulan memang lagi program vaksinasi ya di sini di kabupaten kita lagi digencarkan program vaksinasi kan. Itu untuk umum ya dok? Untuk ASN, kemudian pekerja-pekerja seperti tenaga harian lepas seperti itu. Kalau untuk lansia setelah ini lansia. Kalau ini masih mahasiswa seperti itu. Pelaku usaha ya, pelaku usaha seperti itu. Nah jadi vaksinasi efek pasti ada, bukan hanya vaksinasi COVID sih sebenarnya, semua vaksin pasti ada pasti ada efek sampingnya, kejadian ikutan pasca imunisasi namanya seperti itu. Jadi misalnya seperti nyeri di tempat divaksinasi, demam seperti itu. Nah itu adalah hal yang maksudnya memang lumrah terjadi setelah kita divaksin, vaksin apapun itu ya. Kalau untuk vaksin COVID sendiri, sebelum divaksin COVID sendiri bukan langsung datang masyarakat langsung disuntik, tidak. Pasti kita melalui proses screening terlebih dahulu. Ada proses screeningnya, nggak langsung ya dok? Nggak langsung. Karena kan ada masyarakat yang dengan penderita hipertensi, misalnya darah tinggi, kemudian penyakit diabetes, gula misalnya. Terus juga ada masyarakat yang memang punya riwayat alergi misalnya. Nah, jadi setelah melalui proses screening yang memang dipantau langsung oleh dokter, kalau memang dia melewati proses screening, nah bisa lanjut untuk divaksin seperti itu. Tapi memang kalau tidak melewati proses screening, maka vaksinasinya ditunda terlebih dahulu. Selama proses screening itu berapa lama dok? Sekitaran 10 sampai 15 menit seperti itu. Jadi dia seperti ada kuesioner, pertanyaan-pertanyaan ditanyakan kepada yang akan menerima vaksin seperti itu. Gitu. Jadi nggak langsung. Tidak langsung. Jadi benar-benar. Dok, seandainya saya mau divaksin, ada nggak sih persiapan tertentu sebelum saya vaksin? Gitu? Harus apa dulu mungkin gitu? Selain screening ya? Ya, yang pasti persiapan diri pribadi ya. Yang pasti tidur malam sebelumnya itu harus cukup. Tidur malam cukup 8 jam ya? 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ya. Okay. Terus juga paginya harus tetap mengkonsumsi makanan, sarapan seperti itu, dan perbanyak minum air putih. Gitu aja tuh. Iya. Oke, saya mempersiapkan diri. Nanti kapan nanti vaksin ya. Oke, dok. Ini kita nggak berhenti ngobrol sampai ke moda transportasi laut ya. Ini salah satunya lagi nih, transportasi darat yang paling sering digunakan di sini adalah istilahnya pengguna jasa transportasi darat kayak driver yang ada di pelabuhan itu dok. Jadi kan kalau seandainya dari Tanjung Pinang atau dari Batam atau dari mana aja deh nyampe ke sini itu kita dijemput gitu istilahnya dari Sungai Tenang, dari Jago, kemudian Tanjung Buton ya dok. Mereka pastinya harus mencari nafkah walaupun dalam masa pandemi seperti ini, tetapi juga kita berharap mereka ketika pulang ke keluarga mereka juga dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Sebenarnya kalau untuk seperti driver ini, apa sih saran dokter agar mereka tuh tetap aman gitu dok? Iya, tips seperti itu ya. Tips itu gitu apa? Jadi bisa kita share sehingga mereka saya nggak khawatir lagi nih kalau harus turun ke sana. Bukan meremehkan ya, tapi hati-hati gitu dok. Jadi yang pertama itu untuk pelaku usaha seperti pariwisata seperti itu kan, bisa dikatakan pelaku usaha pariwisata. Nah jadi sebelum memulai kerja, sebelum keluar rumah, sebelum mulai aktivitas, pastikan bahwa diri dalam keadaan sehat, tidak demam, kemudian tidak ada gejala-gejala seperti flu, seperti batuk, pilek, sakit kepala seperti itu. Pastikan dulu bahwa kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Kemudian alangkah baiknya memakai baju yang berlengan panjang seperti itu ya. Kemudian menggunakan pelindung seperti topi, nah seperti itu. Kemudian tetap menggunakan masker. Kemudian setelah itu tetap membawa alat
pencuci tangan yang berbasis alkohol ya, hand sanitizer. Hand sanitizer. Seperti itu. Kemudian alangkah lebih bagusnya kalau misalnya itu kemarin kita bisa lihat misalnya di Jakarta seperti contohnya ya, mereka kan ada seperti layanan Grab, Iya, kemudian Grab, gitu. apa lagi Gojek. Gojek. Nah mereka itu membatasi antara penumpang dan juga driver, jadi seperti diberikan sekat dari kaca seperti itu atau dari plastik kaca, nah seperti itu supaya tidak terjadi kontak langsung ya antara driver dan juga penumpangnya seperti itu. Dok, ini kenyataannya lah. Kenyataannya memang kalau untuk Kabupaten Lingga belum gitu istilahnya menerapkan seperti misalnya pembatasan, misalnya di dalam mobil itu dibatasin. Saya misalkan kalau seandainya ada penumpang yang datang misalnya dari luar, kemudian dia menggunakan jasa transportasi darat ini, jadi istilahnya mungkin sekarang kapasitasnya yang kemarin satu mobil misalnya contoh Avanza nih, bisa sekitar 6-7 orang termasuk drivernya, mungkin sekarang mereka udah mengurangi mungkin jadi sekitar 3 atau 4 saja gitu. Tapi kan mereka tidak bisa mendeteksi bahwa penumpang yang datang ini udah benar-benar bebas COVID nih. Jadi mungkin mereka masuk aja nih, mungkin lah satu baris kursi 2 orang gitu kan, kemudian 1 orang drivernya misalnya gitu. Masih memungkinkan nggak sih sudah jaga jarak nih dok, kayak kita nih udah jaga jarak gitu, masih memungkinkan nggak sih untuk kena walaupun saya nih nggak menyentuh dokter gitu? Memungkinkan, sebenarnya tertular atau tidak itu yang pertama tergantung terjadinya kontak erat atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah daya tahan tubuh masing-masing, seperti itu, daya tahan tubuh pribadi. Seperti itu. Ada memang orang yang sudah melakukan kontak, sudah kontak seperti itu. Kemudian kebetulan alhamdulillah daya tahan tubuhnya itu bagus, sedang fit banget seperti itu ya. Jadi waktu dites bisa saja hasilnya negatif. Nah seperti itu. Jadi tergantung tidak hanya COVID sih sebenarnya, semua jenis penyakit itu tergantung daya tahan tubuh kita dalam melawan virus, bakteri itu seperti itu. Berarti sebenarnya istilahnya driver kita masih bisa ya dok ya, maksudnya tetap bekerja gitu, mungkin dengan pembatasan tertentu. Kemudian membatasi penumpang. Nah juga kalau di Jakarta itu malah dibatasi hanya satu mobil itu boleh 2 penumpang gitu ya. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin keluarganya atau istilahnya temannya mungkin ada yang bekerja sebagai driver seperti yang dikatakan dokter tadi, tetap bisa beraktivitas kok, asalkan mungkin tadi menggunakan pakaian yang panjang, topi, pelindung diri, masker, nggak usah kerja dulu kalau lagi nggak fit ya dok. Kemudian pembatasan penumpang. Oh ya dok, satu lagi dok, kalau seandainya di dalam mobil ya dok, harusnya nih mobil kita gunakan AC atau kita buka aja? Udara terbuka aja? Boleh dibuka aja supaya terjadi sirkulasi ya, pertukaran udara dari luar ke dalam seperti itu. Lebih bagusnya seperti itu ya dok ya. Memang ada beberapa orang yang tidak nyaman kadang dibuka kaca jendelanya gitu kan, padahal kan mungkin sirkulasinya jadi lebih bebas ya kemana-mana gitu ya dok. Oke dok, kemudian ya dok ya, ini untuk kita punya istilahnya penyedia jasa usaha pariwisata, misalnya gitu, hotel, rumah makan. Nah hotel sama rumah makan lah yang paling sering ini dok. Sebenarnya SOP untuk mereka ini bagusnya seperti apa sih dok? Hotel lah dulu. Hotel kan mereka menerima pengunjung nggak bisa, istilahnya nggak bisa pilih-pilih juga. Iya, gitu. Apa yang harus mereka siapkan gitu dok? Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menyediakan pencuci tangan dalam bentuk wastafel dengan sabun dan air, atau misalnya pencuci tangan berbasis alkohol seperti hand sanitizer seperti itu. Kemudian melakukan jaga jarak antara para pekerja dengan customernya seperti itu. Kemudian para pekerja diwajibkan menggunakan masker. Kemudian lebih bagus menggunakan masker dengan face shield seperti itu, pelindung wajah seperti. Mungkin sarung tangan seperti punya dokter ya? Iya benar. Gitu. Dok, kalau untuk di kafe atau rumah makan atau kedai kopi lah kondisinya, misalnya kan ada pembatasan, misalnya batasi jumlah pengunjung, kemudian jam malam gitu istilahnya gitu.
cukup efektif nggak sih dok untuk istilahnya agar COVID nggak semakin menyebar gitu? Cukup efektif kalau memang benar-benar diterapkan ya. Tidak, maksudnya kalau memang dikatakan batasnya sampai jam 10, benar sampai jam 10 itu sudah kosong seperti itu ya. Sebenarnya balik lagi ke tingkat kepatuhan masyarakat sendiri. Sampai sekarang ini kayaknya ya kalau untuk tempat kita mungkin masyarakat kita masih belum disiplin ya dok ya. Iya, cuman masih belum disiplin. Apalagi pasca istilah lebaran ini kan tiba-tiba ya kita menerima kabar rilis berita COVID sekian gitu ya. Bahkan ya dok, mungkin ada yang sebenarnya udah mematuhi protokol kesehatan tapi tetap aja ya kena ya dok ya. Ada beberapa Ya. Soalnya saya punya teman yang istilahnya cukup jaga jarak, kalau ketemu nih jaga jarak, cuci tangan, masker, hand sanitizer dong dibawa kemana-mana gitu, tapi tetap aja ya kena gitu. Jadi benar-benar. Jadi nggak bisa ditolak juga. Nggak bisa ditolak, tapi tidak bisa memilih-milih seperti itu ya. Si A si B gitu ya dok. Benar. Dok, kalau seandainya nih ada pengunjung hotel, ini kan otomatis mereka biasanya orang dari luar ya dok ya. Kemudian dia terkena ada gejala-gejalanya nih. Ada nggak sih kalau dari kita mungkin dari pelayanan kesehatan ada nggak sih misalnya nomor yang bisa ditelepon atau mereka harus gimana sih kalau seandainya mereka timbul gejala-gejala mau keluar juga ragu-ragu gitu dok? Apakah mungkin ada nomor yang dihubungi sehingga nanti ada yang menjemput atau seperti apa dok? Nomornya ada, nomor pribadi ya, tim Satgas COVID Puskesmas seperti itu. Ya. Jadi nanti karena kan kalau maksudnya sepenglihatan kita baik ini kan tidak luas ya. Jadi mungkin kalau disebutkan nama petugasnya nanti langsung tahu. Nanti hubungi aja misalnya ini Satgas COVID Puskesmas Daik dan atas nama ini seperti itu. Jadi nanti bisa dihubungi ke situ. Jadi sebenarnya intinya ya dok ya, mau transportasi kah, mau penyedia layanan pariwisata kah, balik-balik lagi ke protokol kesehatannya, masker, social distancing, sama cuci tangan ya dok ya, masih seperti itu ya dok ya, standarnya emang seperti itu. Dok, ada nggak sih saran atau istilahnya masukan lah untuk masyarakat kita terkait COVID. Dan juga dok, sekarang ini istilahnya kok yang jadinya yang kena COVID ini tadi dok, COVID itu nggak milih-milih. Terus juga saya nggak mau juga dong kena COVID gitu. Tapi kadang-kadang untuk masyarakat kita ini merupakan sesuatu yang momok yang gimana gitu, sehingga kadang-kadang pasien COVID orang jadi nggak usah deket-deket gini-gini. Ya nggak usah deket-deket itu benar sih, nggak usah deket-deket. Jadi lebih seperti dikucilkan kan, sebenarnya gitu. Kalau untuk pasien COVID sendiri harusnya itu maksudnya ya dirangkul bersama seperti itu. Misalnya ada tetangga yang terkena COVID, tidak ada salahnya misalnya kita mengantarkan bahan makanan, letakkan di depan rumah seperti itu. Sepertinya itu belum ada dok. Iya, kasih pesan-pesan support supaya dia makin, maksudnya dia merasa tidak sendiri dalam menghadapi ini COVID ya. Mungkin sebagian orang yang paham, mungkin ya istilahnya kalau seandainya ada saudara atau ada teman yang kena, mungkin seperti kata dokter nganterin makanan, suplemen, vitamin. Ada sih yang kayak gitu dok, ada yang kayak gitu ya. Dia tetap mungkin peduli. belum banyak karena memang sesuatu yang dianggap yang istilahnya mengerikan itu sangat mengerikan, dikucilkan gitu kan. Sebenarnya memang benar mengerikan untuk betul, orang-orang yang daya tubuhnya rendah, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta seperti darah tinggi atau hipertensi, kemudian diabetes atau gula seperti itu, penyakit jantung bagi orang-orang yang punya penyakit komplikasi seperti itu. Memang benar-benar harus diperhatikan sih COVID ini bagi mereka, kemudian bagi lansia seperti itu. Tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri bahwa angka sembuh di Indonesia sendiri sudah banyak dari COVID ya, seperti itu. Jadi kita juga udah belajar ya dok, hari ke hari gitu untuk istilahnya menangani COVID gitu ya dok. Dok, saya ngedengar nggak tahu ini hoax atau nggak tahu apa gitu. Istilahnya COVID ada varian baru. Apa itu maksudnya? Iya benar, COVID ada varian. Virus itu kan dia bisa bermutasi ya. Nah, itu virus bisa bermutasi. Dia ada strain-strainnya sendiri seperti itu. Ada banyak jenisnya, ada B sekian-sekian, nanti ada apa lagi yang baru seperti itu. Sekarang kalau COVID, ini kan COVID-19 nih. Saya nggak paham nih. Sekarang udah bermutasi berapa? Udah banyak gitu. udah ada beberapa ya. Cuman dia itu semakin kesini mutasinya itu memberikan gejala yang cenderung lebih berat seperti itu. Makin kesini justru makin berat ya dok.
Karena virus itu memang dia bisa bermutasi dan dia maksudnya apa ya, berkembang biaknya dengan cara bermutasi seperti itu. Oh gitu. Dok, kita belajar dari pengalaman dahulu tentang virus-virus yang sebelum COVID gitu dok. Ada masa apa ya, masa jenuh ya, atau masa COVID itu tiba-tiba virus itu tiba-tiba hilang gitu, nggak ada lagi. Tapi ini COVID udah 2 tahun, nah gitu. Kalau mungkin kayak SARS, dulu ada SARS ya dok, flu burung itu juga ada, tapi kemudian juga dalam waktu beberapa lama menghilang, nggak ada lagi gitu dok. COVID ini kenapa maksudnya belum hilang? Apakah memang apakah semodel flu burung dan sebagainya itu nggak ada mutasinya, kemudian COVID ada mutasinya sehingga sampai sekarang juga belum selesai nih COVID kita? Yang pastinya virus akan tetap bermutasi ya, itu emang cara hidupnya virus seperti itu. Cuman waktu dulu flu burung atau apa SARS dulu Iya betul. Waktu itu mungkin sudah ada mutasinya atau tidak terpublish seperti sekarang ini, seperti itu bisa jadi ya, karena kan COVID ini maksudnya memang benar-benar mendunia dari yang di kota sampai ke pedalaman juga ada ya, itu seperti itu ya. Nah jadi mungkin makanya beritanya itu lebih up gitu, maksudnya lebih terpublish dengan baik seperti itu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Kalau COVID sendiri ini kan maksudnya banyak variannya. Oh ya. Jadi istilahnya kenapa nggak selesai gitu? Itu juga nggak ada yang bisa ini sih, maksudnya nggak ada yang bisa nebak ya seperti itu. Maksudnya kapan selesainya? Kenapa belum selesai? Yang pasti kita entah kapan pun dia selesai ya, yang pasti kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Terus kesadaran diri harus ditingkatkan lagi seperti itu, awareness diri kita seperti itu. Sekarang apalagi ya dok, dengan banyaknya kasus nakes mungkin semakin kewalahan ya dok ya, semakin kewalahan. Belum lagi masalah kesehatan diri, mungkin depresi juga kali ya makin bertambah gitu ya dok. Dok, kita di ujung di ujung Genpikes kita ini ya, gitu. Kasih dong satu masukan gitu untuk masyarakat kita. Agar nakes nggak semakin kewalahan. Kalau saya lihat teman-teman saya yang bekerja sebagai nakes dok, kewalahan dok. Itu apa? Dia punya APD ya. Itu udah harus lengkap. Belum lagi kalau ketemu keluarga harus berjarak. Bahkan kadang-kadang nggak pulang dok. Ya gitu kan, kasihan gitu kan. Tapi terus terang kadang-kadang masyarakat kita entah belum paham atau seperti apa. Tetapi hingga saat ini juga kasus semakin banyak, nakes pun semakin kewalahan gitu. Apa dok sarannya untuk teman-teman kita yang di luar gitu? Ini dengerin nih, dokter mau memberikan saran, masukan kepada kita tuh. Yang pertama yang paling penting adalah kalau menurut saya jangan sampai tergiring dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya atau informasi hoax yang makin banyak menyebarkan di grup-grup WA keluarga itu sebetulnya, terus Facebook seperti itu ya. Kalau memang kita ingin menyebarkan link atau informasi itu cari tahu dulu keakuratannya, misalnya bersumber dari Kementerian Kesehatan, WHO seperti itu. Kalau misalnya ingin membantu menyebarkan informasi baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tetap di rumah aja. Di rumah aja. Kalaupun memang terpaksa sekali keluar, jaga jarak, tetap menggunakan masker. Ingat bahwa masker itu sekali pakai, baik itu masker medis maupun masker kain. Ya, kalau masker medis sekali pakai, robek, buang. Bagusnya sebelum dibuang masukkan ke cairan desinfektan sehingga kita tidak mencemari petugas kebersihan yang nanti akan mengelola sampah seperti itu ya. Itu tips baru loh. Kalau masker kain habis pakai cuci sebelum untuk digunakan selanjutnya. Walaupun kita tahu kan seperti sudah saya katakan tadi, tingkat protektivitas dari masker medis itu jauh lebih baik ya daripada masker kain. Kemudian kita dukung komunitas, misalnya kita komunitas perkantoran seperti itu. Dukung dengan memberikan tadi informasi-informasi yang akurat seperti itu, apalagi kalau kita tokoh masyarakat, kemudian pegawai pemerintahan. Nah, kemudian kita juga harus memahami ilmu-ilmu yang memang harus diketahui ya, yang maksudnya yang well known lah seperti itu tentang COVID. Jadi kita bisa mengendalikan risiko dari COVID. Kemudian kalau misalnya nanti pun ada orang-orang tersayang, orang sekitar, orang terdekat kita yang terkena itu, kita bisa tahu harus bagaimana dalam bertindak seperti itu. Betul. Oke dok, ini sudah lama di Kabupaten Lingga kan dok ya.
satu kata dong untuk Kabupaten Lingga. Ini udah 4 bulan nih. Satu kata ya. Udah jalan-jalan, berarti udah merasa-rasa Kabupaten Lingga seperti apa sih? Ya, gitu. Satu kata dong untuk Kabupaten Lingga. Ramah. Ramah. Iya. Oke. Dok, satu kata dong untuk Genpikes kita. Keren. Suka sekali. Saya suka loh tamu-tamu di Genpikes ini dok. Muda, energik, berprestasi. Aduh, saya yang seperti ini kan berarti semangat gitu dok kan. Oke, thank you dok, thank you for coming, makasih udah datang. Dan juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada nakes yang bertugas selama masa COVID ini. Semoga apa yang telah dilakukan tim nakes itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk masyarakat agar selalu memproteksi diri, memproteksi keluarga, agar kita selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Don't forget, before you start your day, please wear your mask, keep social distancing, and wash your hand. Stay safe, stay healthy, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Terima kasih.